Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nadia Farda Lubis, mahasiswi dari Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah kelas A1 pagi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yaitu tentang materi Lembaga Pegadaian Syariah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pegadaian syariah. Gadai dalam fikih disebut ran, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian ran menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran dan dapat juga dinamai al-hasbu. Secara etimologis, arti ran adalah tetap dan lama. Sedangkan al-hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, ran adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Adapun pengertian ran menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang, Ibnu Sayyidah mengartikan dengan sesuatu yang disimpan seseorang sebagai pengganti sesuatu yang diambilnya. Adapun Al-Harali mengartikannya dengan suatu kepercayaan dengan cara memberikan sesuatu yang sepadan dengan jalan tertentu. Sedangkan ran menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Hanafiyah, yaitu menjadikan sesuatu yang tertahan karena ada kewajiban yang harus dipenuhinya, seperti hutang. Yang kedua ada Malikiyah, yaitu sesuatu yang dikuasa sebagai kepercayaan karena adanya hutang. Yang ketiga Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan atau kepercayaan atas utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang pada waktunya tidak bisa membayar hutangnya. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 20 mendefinisikan ran sebagai berikut. Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dari definisi yang dikemukakan para ulama di atas tentang ran, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dinamakan gadai adalah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar hutangnya. Dalam jurnal Ahmad Supriyadi mengatakan bahwa gadai syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seseorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak atau rahin bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi, sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebagai nilai taksir. Selanjutnya, pengertian gada yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gada yang ada dalam hukum positif. Sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam Burgerlich Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukannya. Pasal 1150 KUH Perdata. Jika memperhatikan pengertian gadai atau ran di atas tersebut yang sebelumnya saya bacakan, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu,
RAN pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial. Sehingga dalam buku Fiqh Muamalah, akad ini merupakan akad tabarru' atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang lahirnya pegadaian di Indonesia atau lebih tepatnya sejarah pegadaian di Indonesia. Terbitnya PP 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak pernah berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Pra-Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan yang bisa saya presentasikan, mulai dari pengertian pegadaian syariah sampai ke lahirnya pegadaian syariah di Indonesia. Mohon maaf kepada dosen saya, terutama atas kesalahan saya dalam saya mempresentasikan dan menjelaskan materi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.